Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Saya Satria Indra Dinata dan Eva Aprilia mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat pengurus debat dan rekan-rekan yang saya banggakan dalam acara debat kandidat calon ketua OSIS SMK Negeri 1 Cijulang masa bakti 2020-2021. Sebagai wujud komitmen SMK Negeri 1 Cijulang untuk terus mendukung siswa-siswinya, maka pagi ini SMK Negeri 1 Cijulang akan mengadakan salah satu hajatan besar dengan mengadakan debat kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS masa bakti 2020-2021. Debat calon ketua dan wakil ketua OSIS menjadi sangat istimewa karena kehadiran teman-teman serta Bapak Ibu guru semua. Untuk itu, mari kita panggil calon dan wakil ketua OSIS SMK Negeri 1 Cijulang. Untuk kandidat 1, Kiki Siti Nur Hofifah, dipersilakan masuk. Kiki. Devi Julianti, Alia 10 OTKP 2, Ajeng 10 AKS 1 dan Izinkan saya mengucapkan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan visi misi, yang keempat sesi tanya jawab, yang kelima simpulan, dan yang terakhir penutup. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan yang diwakili oleh Bapak Makmun Munawar Mansur SPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man. Yang dan dilegalkan oleh pemerintah adalah salah satunya adalah OSIS. Pak Kepala mengharapkan, Bapak mengharapkan setelah nanti kalian terpilih, ada yang terpilih dan mungkin juga ada yang tidak. Tetap yang terpilih jangan merasa bangga saat yang terpilih, tapi yang tidak terpilih juga harus semangat untuk memajukan SMK Negeri 1 Cijulang yang lebih menjulang. Kemudian nanti apabila ada yang terpilih, memberikan selamat dan semoga bisa memangku jabatan sebagai ketua OSIS dan ketua wakil ketua OSIS masa bakti 2020-2021. Selanjutnya nanti kalian ya, yang merupakan wakil. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kiki Siti Nur Hofifah dari kelas 11 OTKP 3 sebagai calon ketua OSIS SMK Negeri 1 Cijulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Julianti dari kelas 11 AKL 2. Di sini saya sebagai calon ketua OSIS dengan kandidat nomor urut 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Fitriani dari kelas 10 OTKP 2. Saya adalah mencalonkan diri sebagai wakil ketua OSIS nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Putri Muslimawati dari kelas 10 AKL 1. Di sini saya sebagai calon wakil ketua OSIS nomor urut 2. Adapun visi misi yang akan saya sampaikan yaitu visi menjadikan OSIS SMK Negeri 1 Cijulang yang progresif, dinamis, dan solid yang dilandasi dengan iman dan takwa. Misi
1. Mengutamakan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menjalin hubungan baik antara siswa dan guru. 3. Mengutamakan kerjasama dan kebersamaan. Yang keempat, menjalankan dan meningkatkan kualitas program kerja. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Kurniasi dari kelas 10 TKP 3. Di sini saya sebagai kandidat wakil ketua OSIS nomor urut 3. Visi saya sendiri adalah menjadikan sekolah yang islami, aman, nyaman, dan bersih, serta menjadikannya sebagai wadah bagi seluruh siswa untuk mengekspresikan potensi diri mereka masing-masing, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik, walaupun di masa pandemi COVID-19. Terima kasih kepada acara yang sudah memberikan waktu. Untuk mengucapkan terima kasih kepada para calon wakil dan juga calon ketua OSIS SMK Negeri 1 Cijulang masa bakti 2020-2021. Satu mungkin di awal yang ingin Bapak titipkan sama kalian berlima yang ada di sini adalah siswa-siswa atau calon-calon siswa yang akan menjadi pemimpin terbaik di sekolah ini. Jadi kalian semua harus tekankan itu pada diri kalian ya. Untuk pertanyaannya, yang pertama nanti Bapak akan bertanya kepada calon ketua. Silahkan mau dijawab dua-duanya, boleh dua-duanya memiliki jawaban, boleh dijawab karena Bapak tidak akan mengkhususkan pertanyaannya sesuatu calon. Begitu nanti pertanyaan yang kedua itu untuk wakilnya. Jadi siapapun yang memiliki jawaban silahkan jawab sehingga nanti kami yang ada di sini bisa mengetahui apa yang ada di dalam pikiran dan hati kalian. Bisa dipahami? Untuk yang pertama kepada ketua OSISnya dulu. Seperti yang kita ketahui bahwa pada saat ini kita sedang menjalani yang namanya masa pandemi COVID-19, di mana itu merubah semua pola pikir, semua kebiasaan yang tadinya mungkin serba bebas, tanpa ada halangan, tanpa ada istilahnya protokol-protokol kesehatan dan lain sebagainya. Tapi saat ini kita dituntut untuk merubah kebiasaan kita. Termasuk nanti itu pun jelas akan merubah terhadap program-program, akan merubah pada kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OSIS itu sendiri dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, yang ingin Bapak tanyakan, coba tolong sampaikan kalau sudah ada gambaran program kerja nyata apa yang akan pertama kalian laksanakan apabila nanti di antara kedua calon ini ada yang terpilih menjadi ketua OSIS yang berkaitan dengan kondisi saat ini, kondisi masa pandemi. Bisa dipahami? Oke. Karena seperti kita tahu bahwa OSIS ini merupakan wadah untuk menampung atau memunculkan potensi siswa. Jadi tolong sebutkan program kerja apa yang akan dimunculkan di masa pandemi ini. Itu yang pertama untuk ketua OSISnya. Mungkin dijawab dulu ya oleh Ibu Silakan. Kita harus memikirkan visi-misi dulu. Jadi visi-misi yang kita buat dan kandidat calon ketua OSIS yang terpilih harus disatukan dan harus diproses lebih lanjut lagi agar menjadi satu tujuan untuk meningkatkan program kerja OSIS. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut saya sendiri memang benar, kita harus saling diskusi antara satu lain antara ketua sama wakil ketua. Nah, nanti itu kan diskusi itu kayak kita itu mengimpulin dari kedua visi-misi kita. Kalau misalkan kita tetap diskusi tapi salah satunya ada yang nggak enak di hatinya, kita tuh harus benar-benar terbuka. Pas diskusi itu kita harus keluarin unek-unek yang kita punya. Kita baru bisa nyimpulin visi misi bersama. Itu menurut saya. Terima kasih. Tadi Pak Ade sudah bertanya di satu apa yang ada di dada hati sehingga kalian ingin menjadi ketua OSIS. Ya, apa? Betul kan satu udah menjawab, tapi nomor dua belum. Yang kedua,
pengalaman apa sebelum kalian sekarang mengikuti buat ini, pengalaman di organisasi ini. Kemudian kalau dulu pernah di OSIS, bagaimana suka dan dukanya, ceritakan ya. Kemudian tadi ada yang disampaikan bahwa saya akan menjalankan program OSIS yang sudah dimusyawarahkan dan disepakati bersama dengan pengurus OSIS. Pertanyaan Bapak, bagaimana seandainya ada anggaran, karena sudah ada dengan biaya, ada biaya yang kurang, misalkan ada kurang biaya ya, apakah akan solusinya bagaimana ya? Bapak ingin tahu pertanyaan para kalian. Seandainya kalian mengharapkan biaya yang besar karena anggaran untuk kegiatan ini pasti ada anggaran yang dibutuhkan. Ternyata dari sekolah hanya dibatasi. Usaha apa yang kalian laksanakan? Kerjakan. Selanjutnya ini masalah keagamaan, semuanya sama ya. Untuk menuju yang iman dan ketakwaan. Di siswa yang beriman yang dan tetap bertakwa. Tadi ada yang mengatakan bahwa saya siap untuk melaksanakan mengadakan sholat berjamaah. Sekarang di sini kan tempat musholahnya tempatnya itu kecil. Solusinya bagaimana kalau kita ingin bersama-sama melaksanakan sholat berjamaah? Itu jawaban pertanyaan tempat nomor 1 dan 2. Hanya untuk yang pertama, Bapak minta nomor 2 dulu. Apa yang ada di dalam dadamu sehingga kalian itu ingin menjadi pengurus OSIS atau ketua OSIS? Jangan dulu. Titik kebahagiaan saya selama menjalani kepengurusan OSIS adalah ketika kita menjalankan suatu program dan program itu sukses, itu adalah titik kebahagiaan. Dan untuk titik dukanya adalah ketika kita melakukan kegiatan telah disusun dengan rapi dan sudah matang persiapannya, terus ada satu yang tidak terlaksana, itu adalah titik dukanya. Apabila saya mengadakan suatu program dan anggaran yang diberikan sekolah itu tidak sesuai dengan apa yang diajukan, yang pertama saya akan mencari sponsor, terus yang kedua saya akan membuat suatu produk yang laku dijual di luar negeri, Pak. Jadi ada uang tambahan buat, meskipun uang itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tapi setidaknya ada tambahan sedikit. Lalu pas pas lagi diadakannya perlombaan, kita berjuang bersama-sama, belajar di malam hari sampai subuh. Kita belajar memperdalam materi untuk mengikuti lomba hiking rally, yang itu adalah lomba yang dimana di setiap pos mendapatkan piala. Nah, setelah itu kita belajar, dengan itu hasilnya sangat memuaskan sehingga kita dapat memborong semua piala, hampir semua piala yang ada di SMA 1 Parigi itu, dengan kita menjadi juara umum di ajang scouting skill. Masyarakat melanjutkan yang sudah ada di sana dulu. Siap ya? Pengalamannya kan? Ya, makasih. Pengalaman saya sebenarnya di jenjang SMP itu gak terlalu banyak, tapi saya ikut salah satu ekstrakurikuler di sekolah, PMR. Alhamdulillah saat itu saya jadi salah satu kayak orang yang ngelatih juniornya gitu. Terus kalau ada organisasi itu, kita tuh kayak buat kegiatan. Nah, kita tuh buat kegiatan tuh yang benar-benar saling diskusi, enggak cuma ide satu orang. Kita buat kegiatan yang orang-orang tuh suka, enggak
mengikuti saran diri sendiri aja. Terima kasih. Ketua dan juga untuk wakilnya, Bapak ucapkan selamat pada para calon. Kalian luar biasa, memberanikan diri untuk menjadi seorang pemimpin di pengurus OSIS SMK Negeri 1 Cilang masa bakti 2020-2021. Pertanyaannya untuk semuanya, baik ketua atau wakilnya, siapapun boleh menjawab. Ya. Pertanyaannya berkaitan dengan program pengurus OSIS dari masa ke masa, tentunya ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan yang menjadikan inti dari program yang akan dibuat oleh pengurus OSIS. Yang pertama yaitu tentang keimanan dan ketakwaan warga SMK Negeri 1 Cijulang. Kemudian yang kedua berkaitan dengan lingkungan SMK Negeri 1 Cijulang. Yang ketiga akademis siswa dan siswi SMK Negeri 1 Cijulang. Yang keempat kreativitas baik dalam seni ataupun dalam berwirausaha. Dan yang kelima yaitu berkaitan dengan kompetisi yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Cijulang, baik itu bidang olahraga, seni atau yang lainnya. Pertanyaannya, kemukakan subprogram dari kelima hal tersebut yang akan kalian buat, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Tentunya program yang efektif, efisien, yang akan menunjang kelima subpoin pokok tersebut. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quran atau yang lain-lain secara online karena di masa COVID-19 ini tidak bisa berkumpul atau bertatap muka secara langsung. Jadi di pidato mungkin sudah ada kreativitasnya, keimanannya, dan membaca Al-Quran juga seperti itu. Terima kasih. Untuk kebersihan sendiri, mereka kan di rumah kadang-kadang mereka suka membantu orang tua, ada yang enggak. Nah, untuk membiasakan diri agar mereka bisa hidup bersih adalah dengan memberikan catatan apa saja yang mereka lakukan di rumah yang bersangkutan dengan kebersihan. Terima kasih. Untuk subprogram keimanan, saya akan membuat schedule untuk semua siswa-siswa di SMK agar melakukan sholat, ngaji dengan tepat waktu. Lalu untuk kekreativitasannya, saya akan menyuruh siswa untuk membuat produk atau membuat sesuatu sesuai dengan kekreativitasan yang mereka miliki. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Ramadan, perwakilan dari kelas 12 PTKP 3, sekaligus mewakili kepengurusan OSIS periode tahun 2019 dan tahun 2020. Mengenai masalah kekompakan dalam kepengurusan organisasi OSIS, apa yang harus dilakukan supaya antar anggota kepengurusan OSIS memiliki rasa tanggung jawab dan memiliki kekompakan yang baik? Karena kebanyakan anggota biasanya sebelum atau baru-baru dilantik itu rasa semangatnya dan kekompakannya itu masih ada. Tetapi apabila sudah lama, istilahnya udah dilantiknya udah lama, maka rasa semangat, rasa kekompakan itu akan pudar. Itu bagaimana caranya supaya
selama satu periode itu semangat dan kekompakannya tetap terjaga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga semangat mereka dalam berorganisasi adalah dengan sering mengadakan pertemuan dan sering mengadakan event-event tertentu. Dan dari itu kan kita sering bertemu dan kekompakan itu akan terjadi sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, cara biar mereka tetap kompak walaupun udah lama dilantik itu kita tuh kayak diskusi bareng-bareng. Kita tuh harus sering ngumpul. Kalau di masa COVID ini kan kita susah kumpul ya. Kita tuh kayak susah buat ngadain event. Jadi buat kumpul itu susah. Nah kita tuh kayak kan pasti punya grup gitu kan masing-masing. Nah gitu kita bisa diskusi lewat situ. Walaupun kita gak tatap muka, tapi kan kita bisa ngeluarin unek-unek kita. Kita bisa ngasih saran buat yang satu, bisa ngasih saran buat yang satunya lagi. Jadi kita tuh nggak kayak maksain keinginan kita untuk satu orang, satu tujuan. Itu menurut saya. Terima kasih. Yang tersebut bagaimana solusinya? Ya. Oke, solusinya jadi gini. Apabila seorang siswa itu emang mempunyai keinginan tahu yang tinggi, pasti dia itu akan meminjam handphone ke temannya untuk nge-share apa. Bisa jadi dia bisa pergi ke warnet, kan sekarang udah banyak warnet, komputer. Bisa seperti itu juga sih. jika pas keadaan itu hujan tetapi materi atau soal itu harus banget diselesaikan hari itu juga dan waktu itu juga, bagaimana? Oke, sekarang kan mas zamannya zaman modern, jadi setiap orang, setiap rumah, setiap keluarga itu pasti di rumahnya ada payung. Kalau misalnya punya payung, bisa juga nutupin pakai kantong saya kepalanya. Jauh. Jika jauh, kita boleh minjem HP tetangga untuk share sebentar untuk pelajaran itu apa. Kalau enggak ke keluarga sih bisa. Pasti keluarga itu juga di satu keluarga pasti mempunyai gadget